Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD LSAD Magelang. Rise up, saya bangkit, saya bergerak, saya berdampak. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, di mana bacaan kita hari ini di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, saya akan membacakan ayat 23 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Yesus Maha Kuasa. Kenapa? Karena ketika Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ada banyak orang-orang yang menderita sakit, dibawa kepada Yesus. Berbagai macam orang menderita sakit. Ada yang sakit ayan, ada yang lumpuh, ada yang kerasukan setan, dan lain sebagainya. Dan Yesus dengan kemahakuasaannya menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka. Kalau kita mengobservasi kitab Matius ini, Injil Matius ditulis oleh Rasul Matius, salah seorang dari 12 murid Yesus. Di mana sebelum menjadi murid Yesus, Matius memiliki pekerjaan sebagai pemungut cukai. Dia juga dikenal sebelum menjadi murid Yesus dengan sebutan panggilan Lewi. Dan kalau kita mengobservasi di dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam ayat-ayat tersebut? Kita membaca, tentunya ada Yesus. Ada murid-murid Yesus, karena dimanapun Yesus berada, murid-muridnya selalu mengikutinya. Ada orang-orang Galilea di mana Yesus berjalan, berkeliling di daerah Galilea. Ada orang-orang Syria, orang-orang yang buruk keadaannya, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang datang dari Dekapolis, orang-orang dari Yerusalem, dari Yudea, dari seberang Yordan. Itulah orang-orang yang ada, banyak orang. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dalam ayat 23 bagian B dikatakan bahwa memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Itu peristiwa yang dilakukan oleh Yesus, memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang sakit. Mengapa Yesus memberitakan Injil dan menyembuhkan orang-orang sakit? Karena Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Yesus mengasihi umat manusia.
Ada banyak jiwa-jiwa yang hidup di dalam kegelapan dan Yesus mengasihi mereka. Ada banyak manusia yang hidup menderita, mengalami penyakit, kerasukan, dan lain sebagainya. Yesus mengasihi mereka. Yesus mengasihi semua umat manusia. Dan terlebih khusus, Yesus menyatakan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia melalui kematiannya di atas kayu salib tentunya. Jadi Yesus memberitakan Injil. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Karena Yesus mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi umat manusia, supaya umat manusia diselamatkan dengan percaya kepada Injil. Pelajaran yang kita dapatkan, tentunya kita mendapatkan pelajaran bahwa Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Itu yang pertama. Termasuk Yesus mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yesus mengasihi semua orang. Yesus Maha Kuasa. Yesus sanggup melenyapkan, menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Itu pelajaran yang kita dapatkan, di mana Yesus memberitakan Injil. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit karena Dia mengasihi. Dan Dia Maha Kuasa. Dia sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan apapun penyakitnya. Mungkin dokter tidak bisa menyembuhkan, manusia tidak bisa menyembuhkan, tetapi Yesus sanggup menyembuhkannya. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Aplikasi dalam kehidupan kita, kalau Yesus mengasihi kita umat manusia, kita dikasihi oleh Yesus, sehingga Dia rela datang ke dunia sebagai manusia. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita, karena Dia mengasihi kita. Kita pun juga seharusnya mengasihi Yesus. Mari kita mengasihi Yesus karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia sudah berkorban untuk kita. Bagaimana kita mengasihi Dia? Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kita buktikan kalau kita mengasihi Yesus dengan kita hidup melakukan segala perintah Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan. Kita beribadah kepada Dia. Kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Kita menjauhi, meninggalkan dosa. Itu bukti kalau kita mengasihi Yesus. Yesus yang sudah mengasihi kita, kita pun harus mengasihi Dia. Dan selanjutnya, Yesus Maha Kuasa, sanggup menolong orang-orang yang menderita. Baik orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang dalam kelemahan, orang-orang yang buruk keadaannya, mengalami keadaan yang sulit, dan sebagainya. Apapun keadaan kita, Yesus sanggup menolong. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam penderitaan, datanglah kepada Yesus. Dia sanggup menolong Bapak, Ibu, Saudara. Dia sanggup menolong kita karena Yesus Maha Kuasa. Dan bukan hanya kita, mari kita juga memberitahukan kepada orang-orang lain, sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang mereka sedang dalam kesulitan, mereka sedang dalam pergumulan,
mereka sedang dalam penderitaan. Mari kita kenalkan Yesus. Mari kita bawa mereka, bawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang sanggup memulihkan, bahkan Yesus sanggup menyelamatkan. Biarlah kita selalu memuji, menyembah kepada Dia. Karena Dia Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang seperti Yesus. Biarlah kita tetap menaruh pengharapan kita kepadanya. Hidup mengasihi Dia. Dan membawa jiwa-jiwa datang kepadanya untuk percaya, berharap, bersandar kepadanya. Yesus Allah yang maha kuasa. Dia Allah pencipta alam semesta. Allah yang sanggup melakukan segala perkara, menolong apapun keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, atau apapun juga, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkaulah Allah yang maha kuasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Apapun keadaan kami, apapun pergumulan kami, apapun yang kami alami, Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup memulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau Allah yang maha kuasa. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Setiap pergumulan, setiap masalah yang dihadapi oleh umat-umat-Mu, Engkau nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu. Hanya Tuhan, Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami, keluarga GBD LSAD Magelang, doakan atau pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi Engkaulah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.